itu termasuk dosa besar. Nah, demikian judulnya ya, namimah. Itu namimah adalah itu mengadu domba. Mengadu domba minal kabair, itu termasuk dosa besar ya, atau salah satu dosa besar. Di dalam bab ini Imam Bukhari hanya memasukkan satu hadis, dan hadisnya pun ini hadis yang sudah dimuat sebelumnya pada bab awal tentang gibah, bab ke-46. Nah, adapun hadisnya demikian nih. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ba'di hitonil madinati fasami'a sauta insanaini yu'azzabani fi quburihima faqala yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin fi kabiratin wa innahu lakabirun wa kana ahaduhuma la yastatiru minal bauli wa kanal akharu yamshi bin namimah summa da'a bi jaridatin fakasaroha bi kasrotaini aw sintaini faja'ala kisrotan fi qabri hadza wa kisrotan fi qabri hadza faqala la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, meridhoi keduanya, nya Ibnu Abbas dan bapaknya Abbas, berartinya semoga Allah meridhoi keduanya. Ia berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ba'di hitonil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari salah satu tembok benteng gitu, tembok di Madinah, ya, di kota Madinah. Fasami'a sauta insanaini yu'azzabani fi kuburihima. Kemudian beliau mendengar suara dua orang. Insanaini itunya Rasulullah mendengar suara dua manusia yang sedang disiksa fi kuburihima, di kuburnya, di kubur masing-masing, di kubur mereka. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabiratin. Ada dua, itulah Rasulnya. Kemudian ini terjemahnya saja dulu nih ya. Ada dua penghuni kubur sedang disiksa. Wa ma yu'azzabani fi kabiratin, dan keduanya disiksa itu karena dosa besar. Wa innahu lakabirun. Nah, di hadis yang ini sudah dimuatnya di bab awal tentang gibah. Nah, di bab 46 persisnya. Nah, pada hadis yang dimuat di bab 46 itu, nah kata ini yang tidak ada, wa innahu lakabirun. Ini yang tidak ada nih ya di hadis yang di bab 46. Ada dua penghuni kubur yang sedang disiksa. Wa ma yu'azzabani fi kabiratin, dan keduanya disiksa itu karena dosa besar. Wa innahu lakabirun, dan azab kubur itu adalah urusan, adalah perkara besar. Azab kubur itu perkara besar. Karena ahaduhuma la yastatiru minal bauli. Nah, ini penyebabnya yang dua tadi. Adapun salah satu dari keduanya itu disiksa kubur itu karena la yastatiru minal bauli. Dia ini tidak bersembunyi. Dia ini asalnya tidak bersembunyi, isinya terjemah harfiahnya tidak tertutup minal bauli, dari urusan buang air kecil.
Wa kanal akharu yamshi bin namimah, dan adapun yang lainnya yamshi bin namimah. Nah ini namimahnya judulnya, ini kan namimah, mengadu domba. Nah adapun yang lainnya yamshi bin namimah itu dia ini kesana kemari mengadu domba, ya kesana kemari memprovokasi orang berarti. Nah sampai di sana ya sabda Rasulullah SAW, itu Rasulullah ya yang bersabda tadi, yang katakanlah yang pertama dia disiksa karena tidak apik, tidak hati-hati dalam urusan buang air kecilnya. Adapun yang lainnya, yang kedua yang disiksa saat itu adalah dia ini orang yang suka mengadu domba. Nah, kemudian Ibnu Abbas nih melanjutkan kisahnya. Summa da'a bi jaridatin. Kemudian Rasulullah SAW meminta sebatang pelepah kurma. Fakasaroha bi kasrotaini awasintaini. Kemudian beliau mematahkannya menjadi dua. Faja'ala kisrotan fi qabri hadza, lalu menancapkan menancapkan sebatang, beliau tancapkan di kuburan yang ini. Kemudian wa kisrotan fi qabri hadza, dan sebatang lagi beliau tancapkan di kuburan yang lainnya. Dua, karena kan ada dua tadinya. Jadi satu pelepah kurma dipatahkan menjadi dua. Nah, satu bagian ditancapkan di kuburan yang satunya, kemudian sebatang lagi ditancapkan di kuburan yang kedua. Di dua kuburan gitu ya, di dua kuburan yang penghuninya itu sedang disiksa kubur. Faqala, kemudian beliau bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Kemudian ya setelah menancapkan pelepah kurma itu, beliau bersabda, mudah-mudahan diringankan dari keduanya azabnya, ya mudah-mudahan siksa kuburnya diringankan dari keduanya malam yaibasa, selama pelepah kurma itu belum kering. Nah ini demikian ya hadisnya. Hanya ada perbedaan sedikit nih ya di hadis ini dengan yang dimuat di bab ke-46. Nah di dalam riwayat yang ini, pada bab ke-49 ini ada kata-kata wa innahu lakabirun. Setelah Rasulullah menerangkan ada dua penghuni kubur yang sedang disiksa, dan siksa kubur itu adalah urusan besar, gitu ya. Siksa kubur itu urusan besar. Sebetulnya kan kalau yang namanya azab atau siksaan dari Allah itu tidak ada yang ringan. Yang paling ringan itu di dunia tentunya ya, karena kan dunia itu karena manusia itu kan mengalami tahapan hidup. Nah, dunia ini tahapan hidup paling awal atau yang pertama bagi manusia. Setelah di dunia, tahapan hidup dunia yang disebut dengan diberi jatah umur, diberi jatah usia, diberi jatah hidup di dunia. Kalau sudah habis jatah hidup di dunianya, maka akan masuklah ke tahapan hidup berikutnya. Nah ini nih di tahapan hidup berikutnya itu yang ini sebutannya alam kubur atau alam barzakh. Setelah habis masanya alam barzakh, manusia akan pindah lagi ke tahapan berikutnya. Nah, di mana tahapan berikutnya itu setelah dunia ini kiamat. Kalau alam kubur, alam barzakh itu sekarang ini sudah ada. Mereka yang sudah habis jatah umurnya itu sudah di sana, mereka sudah di alam barzakh sekarang. Sudah di alam kubur, sudah di alam barzakh.
dunia dan alam kubur ini berarti ada pada waktu yang sama sekarang gitu. Bagi kita yang masih hidup di dunia, kita berada di dunia, kita hidup di dunia, sementara mereka yang sudah habis jatah usianya di dunia, mereka sudah di alam barzah. Di sekarang kita yang masih hidup di sini, mereka yang sudah meninggal dunia ada di alam barzah. Nah, keduanya ini nanti akan habis juga waktunya, yaitu dengan terjadinya kiamat. Setelah terjadi kiamat, dihancurkanlah seluruh alam raya, termasuk alam barzahnya. Berarti nanti dunia mengalami kehancuran, alam barzakh juga sama, alam kubur mengalami kehancuran. Pindah lagi tahapan hidup manusia itu ke alam akhirat. Di akhirat itu ada 2 tahap lagi hidup manusia. Yang pertama itu di mahsyar. Ini tahapan hidup. Jadi pertama kali manusia nanti dihidupkan lagi di akhirat, muncul lagi, diciptakan lagi, dihidupkan lagi, dibangkitkan oleh Allah itu di mahsyar semuanya. Ya, ada hadisnya yang menerangkan semua manusia nanti akan dikumpulkan di satu tempat yang datar, di satu tempat yang datar. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, tempat kemunculan nanti di akhirat sama di mahsyar. Nah, setelah dari mahsyar barulah ke ini yang terakhir nih, ini tempat hidup manusia yang terakhir, surga atau neraka. Demikiannya tahapan hidup manusia. Nah, kalau yang oleh Al-Qur'an itu di surat Al-Baqarah ayat 28. Di antaranya itu secara ringkas Allah menyebutkan tahapan hidup tersebut. Yaitu di ayat Al-Baqarah 28-nya auzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah? Kaifa takfuruna billah, bagaimana bisa kalian manusia kufur kepada Allah? Membangkang gitu ya, bagaimana bisa itu manusia itu membangkang kepada Allah. Wa kuntum amwatan, padahal kalian itu asalnya tidak ada. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Nah, ini tahapan hidup di dunia. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan lagi kalian. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Itunya ayat yang menerangkan ringkasnya ayat itu. Ayatnya juga pendek, ringkas, menerangkan tahapan hidup manusia. Nah, kembali nih ke hadis ini nih. Ini harus apa namanya? Sebetulnya sudah hasilnya di bab 46 di awal. Ibnu Abbas mengisahkan Rasulullah SAW ini berjalan gitunya. Rasulullah SAW berjalan dekat salah satu tembok Madinah. Biasanya ini disebutkannya di daerah pinggiran kota Madinah. Nah, ketika berjalan di sana, Rasulullah SAW mendengar fasami'a sauta insanaini yu'azzabani fi kuburihima. Rasulullah SAW mendengar suara 2 orang manusia yang sedang disiksa di kuburnya. Padahal kan di sana kuburan. Bukan hanya ada 2 kuburan ya. Di sana kuburan, artinya banyak di sana yang dikubur di sana itu banyak. Dan juga harus digarisbawahi, ini azab kubur itu termasuk perkara gaib.
di mana Rasulullah SAW pun tidak punya kemampuan. Ya, Rasulullah SAW tidak punya kemampuan menjangkau perkara yang gaib. Misalnya, apa Rasulullah bisa melihat malaikat? Gak bisa, malaikat gaib. Apa Rasulullah bisa melihat setan? Gak bisa, setan gaib. Apa Rasulullah bisa melihat jin? Gak bisa, jin itu gaib. Nah, pada kejadian ini Allah lah yang memperdengarkan. Allah memperdengarkan perbandingan. Allah memperlihatkan surga. Allah memperlihatkan neraka. Kan bukan artinya Rasulullah punya kemampuan melihat surga, melihat neraka. Itu surga neraka itu bagi manusia yang hidup di dunia itu gaib. Termasuk perkara gaib. Allah memperlihatkan, nah bahkan Allah pernah memperlihatkan surga, misalnya ya, Allah pernah memperlihatkan surga dan neraka ketika Rasulullah SAW sholat gerhana dengan para sahabat. Di mana berarti? Sholat gerhananya di dalam masjid. Sholat gerhananya di dalam masjid. Allah memperlihatkan kepada Nabi surga. Allah memperlihatkan kepada Nabi neraka. Pernah juga pada satu kejadian Allah memperlihatkan surganya itu di tembok masjid di depan. Kalau saya gambarkan ini jadi seperti semacam infokus proyektor gitu, jadi ke tembok, muncullah gambar di tembok. Nah, Rasulullah pernah melihat karena Allah memperlihatkan. Bukan Rasulullah SAW memiliki kemampuan menjangkau perkara yang gaib. Nah, di surat Al-Kahfi gitu ayat sabaraha itu yang ayat ininya Rasulullah SAW nih diperintah oleh Allah untuk kul la aqulu lakum inni malak. Sebentar nih ya, mudah-mudahan nih ketemu ayatnya nih. Wala a'lamul ghaib, aku tidak tahu perkara yang gaib. Nabi saja tidak tahu urusan gaib. Adapun Nabi melihat neraka, Allah memperlihatkannya. Nabi melihat surga, Allah memperlihatkan. Bukan Nabi punya kemampuan melihat surga dan neraka. Emang surga dan neraka ada di mana? Karena misalnya waktu sholat gerhana Rasulullah SAW itu melihat surganya ketika ruku. Ketika ruku itu kan di bawahnya tanah tempat sholat. Sementara surga ada di mana? Waktu Rasulullah Isra Mi'raj, dibawalah oleh malaikat Jibril sampai melewati 7 lapis langit. 7 lapis langit sudah terlewati, yang kemudian dibawa masuk surga, dibawa masuk neraka. Nah, di mana berarti surga itu? Adanya surga di mana? Waktu Rasulullah melihat surga ketika salat gerhana, Allah yang memperlihatkan, bukan surga ada di situ ternyata. Ya, karena Rasulullah tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau yang gaib. Ini ayatnya nih ya, yang menegaskan Rasulullah tidak tahu urusan yang gaib. Nah, sebentar nih ya, ayatnya. Al-Kahfi kalau nggak salah nih. Surat ini juga ada nih, surat Al-An'am ayat 50. Seperti ini nih, ayatnya. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Wah, ini berat nih ayatnya nih ya. Jangan sok tahu deh urusan gaib. Artinya kan ya, jangan sok tahu urusan gaib. Rasulullah saja nggak tahu. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah. Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengatakan kepada kalian bahwa aku seorang malaikat.
Nah, 3 nih yang di ayat ini ya Allah perintahkan. Katakan oleh Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah. Artinya rahasia-rahasia yang itunya yang hanya Allah yang tahu, ya Rasulullah juga nggak tahu. Berarti rahasia-rahasia perbendaharaan ini hanya Allah yang tahu. Rasulullah tidak tahu itu perbendaharaan Allah, itu hanya Allah yang tahu. Di antaranya yang sudah dijelaskan oleh Allah bahwa kiamat pasti terjadi. Kapan? Ini hanya Allah yang tahu. Allah tidak memberitahukannya kepada malaikat kiamat itu kapan. Malaikat nggak tahu. Allah juga tidak memberitahukan waktu terjadinya kiamat kepada seluruh utusannya, seluruh nabi termasuk Rasulullah SAW tidak diberitahu waktu terjadinya kiamat itu. Nah, ini salah satu perbendaharaan Allah, itu hanya Allah saja yang tahu. Yang katakan oleh Muhammad, aku tidak tahu bahwa aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah. 2, dan aku juga tidak mengatakan kepada kalian aku ini tahu urusan gaib. Yang 3, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi tidak ada yang berdasarkan pikiran Nabi, enggak ada. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan. Itulah yang diikuti oleh Rasulullah, yaitu wahyu. Dimana kan yang disebut wahyu itu kan dari Allah disampaikan kepada Rasulullah, yang menyampaikannya malaikat Jibril. Nah, itulah yang diikuti oleh Rasulullah, artinya yang dari Allah, bukan yang dari dirinya. Nah, maka yang disebut agama Islam ini ciptaan Allah, milik Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang membuat, Allah yang menetapkannya. Rasulullah hanya utusan, hanya petugas gitu. Rasulullah itu diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan agama Islam itu kepada seluruh manusia. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah oleh Muhammad, apa sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kalian tidak memikirkannya? Itu surat Al-An'am ayat 50. Isinya ada 3 tadinya yang di awal. 1, aku tidak tahu perbendaharaan Allah. 2, aku tidak tahu urusan gaib. 3, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini malaikat. Malah di surat apa yang katakan oleh Muhammad, kul innama ana basyarun mislukum. Katakan oleh Muhammad, aku ini manusia biasa seperti kalian. Rasul itu manusia biasa, hanya seperti, ya manusia seperti apa? Ya seperti inilah manusia. Hanya beliau itu kan ditetapkan oleh Allah untuk menjadi nabi. Kan bukan hanya beliau, nabi itu sebelumnya juga sudah banyak rasul, nabi yang ditetapkan, yang diangkat oleh Allah. Tugasnya sama, menyampaikan ilmu dari Allah kepada seluruh manusia. Jadi Rasulullah ini bukan malaikat, manusia biasa. Kemudian satu lagi di surat apa nih ya tadinya? Surat Hud ayat 31. Bunyinya juga kurang lebih sama dengan yang barusan surat Al-An'am. Wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaibah. Aku tidak mengetahui perkara gaib. Wala aqulu inni malak. Aku tidak mengatakan bahwa aku ini seorang malaikat. Wala aqulu lillazina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira. Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminaz zalimin. Ya, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku mempunyai perbendaharaan Allah.
aku tidak mengetahui urusan gaib, aku tidak mengatakan aku ini seorang malaikat, dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu sekali-kali akan kehendap Allah. Tanya ada dua berarti yang hampir sama, surat Al-An'am ayat 50 dan surat Hud ayat 31. Rasul ini maksudnya ke ini ya, kaitan dengan ini. Ibnu Abbas mengatakan sekali lagi di awalnya kan, Rasulullah SAW berjalan katakanlahnya di sekitar pinggiran benteng di tembok Madinah. Fasami'a sauta insanaini yu'azzabani fi kuburihima. Kemudian Rasulullah mendengar dua manusia yang sedang disiksa di kubur mereka. Mendengar kan? Di sini kan Rasulullah mendengar. Saat itu yang mendengar hanya Rasulullah. Ibnu Abbas hadir tidak mendengar. Nah, azab kubur itu kan perkara gaib. Rasulullah tidak punya kemampuan untuk menjangkau perkara yang gaib. Kalau di ayat tadi kan redaksinya kurang lebih, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku tahu urusan gaib. Artinya Rasulullah itu tidak tahu urusan gaib. Beliau bisa menerangkan surga, bisa menerangkan neraka karena Allah sudah memperlihatkan. Allah memperlihatkan surga neraka kepada Rasulullah SAW. Allah membawa Rasulullah SAW masuk ke surga, masuk ke neraka ketika Isra Mi'raj. Jadi tahu karena diberitahu oleh Allah. Nah, termasuk ini juga sama. Saat itu Allah memperdengarkan kepada Rasulullah SAW bahwa dari semua yang dikubur di sana, katakanlah, karena ini kuburan bukan hanya ada dua kuburan. Dari semua yang dikubur di sana itu Allah perdengarkan dua orang yang sedang disiksa kubur. Bahkan dengan dosa apa mereka disiksa? Karena dosa apa kan mereka disiksa? Di sini kan Rasulullah menerangkan, yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirah. Dua orang itu sedang disiksa dan keduanya itu disiksa karena dosa besar. Nah, bahkan di hadis ini kan Rasulullah menyebut secara eksplisitnya wa innahu lakabirun, dan azab kubur itu adalah urusan besar. Nah, adapun yang pertama itunya ya dari hadis ini, bukan Rasulullah memiliki kemampuan mendengar yang sedang disiksa kubur. Kalau Rasulullah mempunyai kemampuan demikian, yang terdengar mestinya kan bukan hanya dua. Yang terdengarnya yang sedang disiksa kubur kan bukan hanya dua. Fir'aun sedang disiksa kubur nggak? Mungkin dia yang paling berat, yang paling keras teriakannya. Tapi kan Allah tidak memperdengarkan. Apa Rasulullah mendengar gitu Fir'aun sedang disiksa? Jeritannya seperti apa? Ya enggak. Dan kaum-kaum terdahulu kan justru sudah banyak kan, sudah banyak ya kaum-kaum terdahulu itu kan sudah mati semuanya. Dan di setiap nabi yang Allah utus itu kan justru lebih banyak yang kufurnya, pasti mereka disiksa kubur. Kalau Rasulullah bisa mendengar suara siksa kubur, ganeng atuh meureun Rasulullah teh kira-kira bisa sare cek nabi teh meureun, karena yang disiksa kubur kan 24 jam gak berhenti. Ini menunjukkan demikian nih ya. Ini sekalian saja nih, maka nih untuk apa sih yang disebut gaib? Nah, jangan sotoy deh, gitulah urusan gaib. Jangan sok tahu urusan gaib, Rasulullah saja tidak tahu. Tapi Rasulullah kan menerangkan surga, kan Allah memperlihatkan. Rasulullah bisa menerangkan azab kubur, ya kan ini diperdengarkan oleh Allah yang sedang disiksa kubur. Nah, maka para ulama nih ya, mendefinisikan
Apa sih yang disebut gaib? Gaib adalah, gitunya definisinya. Gaib adalah sesuatu yang di luar jangkauan kemampuan manusia. Yang ada pada manusia itu kan ada 5 panca indera penglihatan, artinya nggak akan bisa terlihat oleh mata manusia. Yang namanya gaib nggak akan terlihat oleh mata manusia. Pendengaran, terdengar ada bisikan gaib, atulan ge gaib, bisikan terdengar ada bisikan gaib, atulan ge gaib terdengar mah di luar jangkauan panca indera manusia, gitulah tah gaib itunya di luar jangkauan panca indera manusia. Koma gitulah ini definisinya nih ya, di luar jangkauan panca indera manusia. Tidak bisa apa namanya ya, kalau mual bisa ditarekahan, alah naonnya bahasa Indonesia, tidak akan bisa dengan cara dan usaha apapun jadi terungkap perkara gaib, nggak akan bisa. Contoh yang gampang nih, ruh manusia itu gaib. Coba pasang CCTV ketika ada seseorang sekarat sampai meninggalnya, tertangkap gak ruhnya? Artinya kan ini usaha manusia, kan ada usaha berusaha gitu untuk menangkap, katakanlahnya untuk menjangkau yang gaib. Ruh manusia gaib. Pasang CCTV, orang sekarat sampai meninggal, nah ruhnya ada nggak di kamera? Tertangkap nggak? Nggak akan bisa dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun ya manusia tidak akan menjangkau, ya tidak akan bisa menjangkau yang gaib. Dan nah ini yang ketiga nih, hanya bisa diketahui melalui penjelasan Rasulullah. Nah, disebut gaib itu yang demikian. Atau kalau mau disebut dengan angka boleh, 1 di luar jangkauan panca indera manusia. 2 tidak bisa dikejar dengan usaha apapun dari manusia. Yang ketiga hanya bisa diketahui melalui penjelasan dari Rasulullah. Nah, karena Rasulullah itu diberitahu oleh Allah seperti di sini. Ibnu Abbas menerangkannya dengan Rasulullah mendengar ada 2 penghuni kubur yang sedang disiksa. Padahal di sana kan kuburan, bukan hanya ada 2 kuburan. Kenapa yang lainnya tidak terdengar? Ya kenapa yang lainnya tidak terdengar ya? Karena Allah ya yang Allah perdengarkan itu 2. Dan Allah pun menjelaskan. Ini Allah menjelaskannya karena Rasul juga gak tahu. Emang Rasulullah kenal dengan orang ini? Yang dikubur itu siapa? Rasulullah ya nggak kenal, nggak tahu. Dan yang mengetahui bahwa 2 penghuni kubur itu sedang disiksa, kemudian karena dosa apa mereka disiksa, itu Allah yang tahu. Kemudian Allah mengungkapnya kepada Rasulullah. Nah, dosa keduanya itu yang pertamanya karena la yastatiru min baulihi. Ini ada 2 maknanya. La yastatiru minal bauli, di sini minal bauli, yaitu yang tidak ada yang memaknai tidak menutup diri ketika buang air. Jadi auratnya terlihat orang. Tidak teliti gitu ya, tidak teliti, tidak apik, tetarapti bahasa Sunda mah. Jadi ketika buang air kan waktunya membuka penutup aurat pasti kan. Atau dibuka murenan jibrug. Atau dibuka mah jibrug murenan. Ya, ketika buang air itu kan waktunya membuka penutup aurat. Nah, karena tidak apik, tidak teliti sampai auratnya terlihat orang lain. 1, nah maknanya ada yang memaknai demikian.
Kemudian yang kedua, maknanya la yastatiru minal bauli, kalau al baulnya ini diartikan air kencingnya, maka maknanya menjadi orang ini tidak hati-hati dari air kencingnya. Di mana air kencing manusia itu kan hukumnya najis. Dan najis ini kan salah satu syarat. Salah satu syarat yang Allah tetapkan harus bersih ketika sholat. Nah berarti kaitannya demikian. Karena tidak hati-hati ketika buang air kecil, jadi ada air kencingnya yang kena. Bisa ke badannya, bisa ke pakaiannya. Kemudian sholat membawa najis. Maknanya dua-duanya juga bisa, dua-duanya juga benar. Dua-duanya juga ya benar lah, benar. Kalau orang buang air kan hati-hati, jangan sampai auratnya terlihat orang. Benar kan maknanya demikian. Kemudian yang satu lagi, hati-hati kalau buang air kecil, jangan sampai air kencingnya itu bisa cipratan mungkinnya. Cipratan dari air kencingnya itu bisa kena ke badannya, bisa kena ke pakaiannya, kemudian terbawa sholat. Itu juga benar. Tidak boleh itu kan sholat itu membawa najis disebutnya. Salah satu syarat sahnya sholat itu adalah bersih dari najis. Ini yang pertama nih. Allah juga yang memberitahu si A, kata ini A dan B lahnya dua yang disiksa. Nah si A itu disiksa itu karena terkait dengan ketika buang air. Ini Allah juga yang mengungkap, Rasulullah nggak tahu orang itu siapa. Kemudian yang satu lagi, dia ini si B katakannya, dia disiksa kubur itu karena Yamshi bin Namimah. Dia ini suka mengadu domba. Dia ini provokator. Ini judulnya. Bab ini adalah An-Namimatu minal kabair. Di awal Rasulullah menyabdakan ada dua orang yang sedang disiksa kubur dan tidak disiksa kubur kecuali karena dosa besar. Yang pertama mau urusan auratnya ataupun diartikan najisnya terbawa sholat, itu dosa besar. Dua-duanya dosa besar. Nah, kemudian yang satu lagi Yamshi bin Namimah. Ya inilah judul bab sekarang itu adalah An-Namimah minal kabair. Mengadu domba itu salah satu dosa besar. Nah kalau untuk babnya sekarang yang dengan judul demikian, hadisnya sudah sangat jelas menunjukkan. Yaitu di hadis ini ada kata-kata innahu lakabirun. Azab kubur itu urusan besar. Sampai Rasul sendiri berdoa dan mengajarkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Karena ini urusan besar. Ya, siksa kubur itu urusan besar. Azab kubur itu urusan besar. Yang doanya yang oleh Rasul itu diajarkan, doanya itu dibaca, demikianlah mungkinnya doanya itu dibaca setelah tahiyat akhir sebelum salam. Doanya itunya dibacanya setelah tahiyat akhir sebelum salam. Jadi setelah innaka hamidum majid misalnya sampai di sana ya tahiyat akhir innaka hamidum majid, sebelum salam berdoa dulu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian salam itu ya. Nah di sana di berdoanya setelah selesai bacaan tahiyat akhir sebelum salam. Itu dikenalnya dengan doa perlindungan, doa meminta. Ya doa mintanya, doa perlindungan
meminta perlindungan dari 4 perkara. Dikenalnya doa tersebutnya doa minta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min azabil qabri, dari azab kubur, wa min azabi jahannam, dan dari azab neraka, dari siksa neraka, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari azab ketika hidup di dunia, wal mamati, dan ketika sakaratul maut, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari azab lah, itunya jadi azab nih, dari fitnah atau azab usapan dajjal. Kalau sedikit tentang dajjal, sederhananya adalah orang yang disebut sudah kena pengaruh atau usapan dajjal itu adalah orang yang penglihatannya jadi terbalik. Apa yang akan membawanya ke surga itu terlihat, terasa seperti membawa ke neraka. Mun bahasa Sunda mah pisurgaheun justru terlihat pinarakaeun. Tapi pinarakaeun artinya apa yang membawa ke neraka itu malah terlihatnya seperti inilah yang membawanya ke surga. Jadi terbalik penglihatannya. Nah, itulah sederhananya, demikianlahnya yang disebut kena gitu, kena usapan dajjal. Jadi benar berartinya azab kubur itu ada. Ini diantaranya buktinya. Oleh Allah diperdengarkan kepada Rasulullah ada 2 penghuni yang sedang disiksa kubur, dan dua-duanya itu disiksa karena dosa besar. Yang satu urusan menutup aurat, tidak menutup aurat, jangankan sengaja. Ini saja yang orang sedang buang air itu kan meskipun biasanya menutup aurat lah, tapi kalau ketika buang air kan harus dibuka penutup auratnya. Ya tadi penutup jibruk itu. Waktunya dibuka nih karena mau buang air, harus hati-hati. Berarti kan jangan sampai auratnya terlihat orang. Apalagi artinya kan kalau sengaja memperlihatkan aurat, jelas itu dosa besar. Ya, yang satu lagi dosa besar ya dari kedua orang yang disiksa ini adalah terkait dengan ketika buang air barusannya, apakah auratnya ataupun urusan najisnya. Yang satu lagi, nah ini yang judul sekarang, yamshi bin namimah, yaitu mengadu domba. Nah ini masih terkait dengan bab gibah. Mana mungkin ada mengadu domba tanpa gibah? Mustahil ada orang yang mengadu domba tanpa gibah. Artinya ini kalau ada 2 pihak. Orang yang mengadu domba itu kan dia bicara ke pihak ini, ngomong genu ieu tah. Ketika bicara dengan yang ini dia ngomong genu ieu. Nu ieu digogoreng ka dia, nu ieu digogoreng ka dia. Kemudian nah terjadilah yang namanya juga mengadu domba kan supaya mereka ya pasti gibah gitu ya, pasti gibah dulu, tidak ada mengadu domba atau namimah tanpa gibah. Nah bahkan hadis ini kan kemarin sudah nih ya di bab ke-46 ada juga beberapa riwayat yang menerangkan orang pertama disiksa terkait dengan buang air kecil, yang kedua, nah di hadis yang lain itu kemarin ininya saya baca lagi nih. Amma ahaduhuma fakana yagtabun nas. Adapun yang satu lagi dia disiksa itu karena dia gibah. Ada hadis ini, hadis yang sama yang menerangkan 2 orang disiksa kubur. Di redaksi hadis yang lain ada yang dengan redaksi demikian. Amma ahaduhuma, adapun yang satunya lagi fakana yagtabun nas, dia itu gibah terhadap manusia. Nah, kembali ke masalah pokok sihnya dari bab sekarang adalah
Imam Bukhari membuat judul demikian, an-namimah minal kabair, mengadu domba itu salah satu dosa besar. Jangankan mengadu domba, gibahnya sendiri, orang gibah kan belum tentu mengadu domba kan. Gibahnya sendiri itu sudah termasuk dosa besar. Dengan asumsi ini hadis yang kemarin ya, apa namanya, arbar riba. Mana kemarin hadisnya, redaksinya itu arbar riba, gibah itu. Yang ini nih, inna min arbar riba al istitolatu fi arodil muslimina bighairi haq. Sesungguhnya riba yang paling berat adalah merusak kehormatan sesama muslim. Ini gibah berarti kan mengungkap keburukannya. Ini lebih berat itu dari riba. Itu saja sudah dosa besar. Padahal orang gibah belum tentu mengadu domba. Tapi kalau orang yang mengadu domba pasti prosesnya gibah dulu. Ini lebih berat lagi artinya. An-namimah itu lebih berat lagi daripada gibah. Nah, di redaksi yang lain juga hadis ini, kalau di sini kan yamshi bin namimah, karena ini kan yang diambil oleh Imam Al-Bukhari. Ini judulnya kan an-namimah, mengadu domba, salah satu dosa besar judulnya. Hadisnya juga redaksinya demikian. Yang satu karena terkait dengan buang air kecil, yang satu lagi yamshi bin namimah. Di dalam hadis yang lain, ya hadisnya dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Redaksi hadisnya adalah wa kanal akharu, yang satu ya karena terkait buang air tadi. Ini nggak ada perbedaan redaksi nih. Kalau yang ini terkait buang air ini tidak ada perbedaan redaksi. Yang kedua, nih yang ada perbedaan redaksi. Tadi di hadis At-Tabrani, ya, saya lihat di sini riwayat At-Tabrani, yang kedua disiksa kubur karena apa? Di redaksi yang lain karena dia gibah. Di hadis ini karena namimah. Di hadis yang lain redaksinya, yang satu lagi disiksa itu karena yu'adzin nasa bilisanihi. Nah, ini berarti yang harus hati-hati nih kalau bicara. Yu'adzin nasa bilisanihi, dia menyakiti orang lain dengan omongannya. Ini di hadis lain seperti ini redaksinya. Yang satu lagi disiksa kubur karena apa? Yu'adzin nasa bilisanihi, dia menyakiti orang dengan ucapannya. Ya pantaslahnya kalau soal berbicara Allah langsung yang memerintahkan. Itu di surat Al-Ahzab ayat 70. Wa qulu qawlan sadidan, bicaralah dengan ucapan yang baik. Kemudian hadis kan menegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut, maka bicaralah yang baik atau diam. Artinya kalau tidak berbicara yang baik, diam. Ini ternyata akibatnya. Kalau melanggar berarti kan ya, melanggar ayat Al-Ahzab 70, melanggar perintah Rasulullah untuk bicara yang baik atau diam. Ternyata bicaranya itu, omongannya itu menyakiti orang lain. Itu diantara penyebab seseorang mendapatkan siksa kubur. Berarti berat dosanya, berarti dosa besar. Wa yamshi bainahum bin namimah, yang satunya samanya. Dan di redaksi yang ini yang barusannya, dia menyakiti orang lain dengan ucapannya dan dia juga suka mengadu domba. Kembali ke belakang sedikitnya, bab ke-47. Agak aneh kemarin kan babnya, yaitu bab sabda Nabi, rumah-rumah terbaik kaum Ansor adalah.
rumah-rumah terbaik kaum Ansor adalah titik-titik. Di bab ini kan Rasulullah memuji kaum Ansor. Ternyata ada kan salah satu anggaplah muhajirin yang merasa nggak enak. Eta teh itu pun termasuk. Tapi apa Rasulullah itu menyakiti muhajirin? Ternyata kan maknanya bukan demikian ya, karena Rasulullah tidak pernah bicara yang buruk apalagi menyakiti orang lain. Ketika Rasulullah memuji kaum Ansor, salah seorang kaum muhajirin merasa nggak enak, merasa hijrahnya, kitulahnya, usahanya, pengorbanannya disepelekan, tidak dihargai. Apa ada makna tersebut ketika Rasulullah memuji Ansor? Mustahil kan Rasulullah, karena ada yang tersakiti, karena Rasulullah tidak pernah menyakiti siapapun. Yang itu pun itunya makanya dimuat oleh Imam Al-Bukhari dengan di bab 47, bab rumah terbaik kaum Ansor adalah, hadisnya rumah-rumah terbaik kaum Ansor adalah rumah-rumah Banu Najjar. Kitu we wungkul. Naon sih maksud Imam Bukhari? Ini ada dalam pembahasan sekitar gibah. Ternyata di sini tidak ada gibah, tapi ada kaum Ansor yang merasa, bukan benar-benar sabda Rasulullah menyakiti, enggak, tapi salah seorang dari muhajirin merasa nggak enak dengan sabda Rasulullah yang memuji kaum Ansor. Tapi kan ucapan Rasulullah itu tidak terkandung makna demikian. Itu hanya perasaan muhajirin saja yang merasa tidak dihargai. Padahal maknanya kan, kalau Rasulullah itu memuji kaum Ansor saja diberi pujian, penghargaan sedemikian rupa oleh Rasulullah, apalagi muhajirin yang pengorbanannya lebih besar. Justru demikian kan makna yang sebenarnya. Tapi kan bab 47 itu maksudnya jangan sampai bicaranya nggak ada apa-apa sepertinya, tapi itu menyakiti orang. Nah itu juga harus hati-hati berarti kalau bicara. Rasulullah memuji Ansor, apa Rasulullah bermaksud menyakiti kaum muhajirin? Ya enggak kan. Nah, tapi di sini di redaksi ya hadisnya yang dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, redaksinya adalah yang satu lagi disiksa itu karena dia suka menyakiti orang dengan ucapannya. Tambahan keterangan, nah ini sangat penting nih. Tambahan keterangannya itu terkait dengan tahapan hidup yang tadi ini. Tambahan penjelasan, ini sudah tidak terkait dengan pembahasan tentang namimahnya, enggak. Ini makanya ini penjelasan tambahan nih dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah penjelasannya demikian nih. Annal barzakhu muqaddamatul akhirah. Alam barzakh itu adalah muqaddimahnya alam akhirat. Boleh ya sebutannya miniatur akhirat. Alam barzakh, alam kubur itu miniatur akhirat. Dalam arti di akhirat nanti kan bukan waktunya beramal. Di akhirat kan bukan waktunya beramal. Nah di alam barzakh juga sama. Kalau bukan waktunya beramal, terus waktunya apa? Waktunya menerima balasan dari amal. Kan di akhirat nanti demikian. Di akhirat itu bukan waktunya beramal, tapi waktunya menerima balasan dari amal. Itu sudah Allah terapkan di alam barzakh atau di alam kubur. Karena alam kubur itu adalah miniaturnya akhirat. Di alam kubur itu waktunya waktu dunia. Waktu dunia itu kan ya sekarang kan waktu dunia kan belum akhirat kan. Jadi alam kubur, alam barzakh itu waktunya waktu dunia, tapi situasinya, suasananya sudah suasana akhirat, yaitu hanya ada nikmat dan siksa. Di alam kubur, di alam barzakh itu hanya ada nikmat dan siksa, nggak ada lagi beramal.
Di akhirat nanti demikian. Di mahsyar tidak ada beramal yang beramal di mahsyar waktunya menerima balasan. Di mahsyar itu hanya ada nikmat dan siksa. Nikmat mahsyar, siksa mahsyar. Terakhir di tahapan berikutnya hidup manusia, nikmatnya surga, siksanya neraka. Nah, akhirat itu ini miniaturnya, ini muqaddimah. Untuk akhirat itu di alam kubur, di alam barzakh. Berarti mereka yang sudah meninggal dunia ada di sana, di alam kubur, di alam barzakh. Ya mereka sedang mengalami, berarti menjalani, kalau tidak nikmat, siksa kubur. Mereka yang sudah meninggal semuanya sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang baru tadi meninggal, baru kemarin meninggal, sama semuanya. Mereka sedang berada di satu alam yang disebutnya miniatur akhirat. Kalau tidak sedang mendapatkan nikmat kubur, berarti sedang disiksa kubur nih mereka yang sudah meninggal. Kemudian sedikit lagi nih. Wa awalu ma yuqda fihi yaumal qiyamati min huquqillahi as-salat. Di akhirat yang pertama diputuskan itu terkait dengan hak Allah, yaitu salat. Itu kan oleh Rasul diungkapkan awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Demikian juga di alam barzakh urusan sholat, berarti yang pertama yang pertama diperiksa. Ya karena kan orang mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan siksa kubur, kan harus jelas alasannya. Berarti amal sudah dilihat berdasarkan amalnya, sama seperti nanti di akhirat. Yang pertama dihisab di akhirat adalah sholatnya, di alam kubur juga sama. Itu yang akan pertama kali diperiksa di alam kubur adalah sholat. Ya wa yuqda fihi yaumal qiyamati min huquqillahi sholat wa min huquqil ibad ad-dima. Mungkin ini masih ingat dalam kajian kitab Burriqaq, kisos di akhirat. Allah kan memberlakukan kisos ketika di dunia. Demikian juga Allah memberlakukan kisos nanti di akhirat. Dan yang pertama dikisos dari seorang hamba pada hari kiamat adalah pembunuhan. Nah di alam kubur sama lah itunya, pembunuhan di sini terkait dengan mengalirkan darah disebutnya. Dan yang pertama terkait dengan sesama manusia, kalau ibadah yang terkait langsung dengan Allah itu sholat, kalau yang terkait dengan sesama manusia itu adalah mengalirkan darah atau pembunuhan. Wa miftahus sholati at-tuhuru, dan kunci pembuka sholat itu adalah wudu. Itu juga yang pertama dihisab lah, diperiksa di alam kubur pun, karena kan ada hasilnya nanti. Ini untuk di alam kubur ya, periksa sholatnya, periksa urusan apa dengan sesama manusianya, pernah membunuh, pernah menyakiti, pernah mengalirkan darah. Itu yang pertama dilihat ketika di alam kubur. Kemudian satu lagi kunci pembuka sholatnya, yaitu wudu. Wudu juga termasuk yang paling dulu diperiksa, berarti baik di alam barzakh atau nanti di akhirat. Karena wudu ini miftahus sholat, itulah kunci pembuka untuk bisa masuk ke dalam sholat. Wudunya ini juga diperiksa. Nah di mananya wudu ini kan, bagi yang mau sholat, wudu itu membersihkan dua. Wudu itu membersihkan dua. Satu membersihkan hadas,
yang satu lagi membersihkan khubus atau najis. Orang wudhu itu untuk namanya juga toharoh, kan bersuci, bebersih, membersihkan apa? Dua wudhu itu. Satu al hadas, itu kotoran gaib. Yang satu lagi khubus atau najis, itu kotoran yang nampak. Kemudian wa miftahud dimai, dan kunci pembuka atau awal sampai kepada terjadi pembunuhan itu adalah gibah. Awal gitunya, awal yang pertama dihisab adalah sholat. Ternyata juga diperiksa dengan kunci pembuka sampai kepada sholat apa? Wudhu. Yang pertama dikisos pada hari kiamat adalah membunuh. Kunci pembukanya apa? Gibah. Ternyata awalnya orang sampai pada akhirnya puncaknya, misalnya membunuhnya, puncaknya itu membunuh. Gibah itu awalnya pasti. Maka itu juga yang akan diperiksa pada hari kiamat. Ternyata benar kan ada hadisnya, kenalah oleh azab kubur apabila gibah. Ya kan yang disiksa kubur itu salah satunya karena gibah kan, yaitulah kunci pembuka. Seperti wudhu kunci pembuka untuk masuk ke dalam sholat. Nah gibah ini ternyata kunci pembuka untuk sampai kepada yang pertama dihisab terkait dengan sesama manusia itu adalah urusan darah atau pembunuhannya yang terberat. Kemudian wasa'yu bainan nasi bin namimah, dan mengadu domba di antara sesama manusia binasyril fitanillati yapsiku bisababiha dima, dan gibah dan namimah ternyata ini dua kunci pembuka sampai puncaknya itu adalah membunuh. Ini ternyata sudah diperiksa sejak di alam kubur dan diberi balasan. Makanya ada azab kubur, itu balasan. Balasan untuk apa? Di sini kan jelas dosanya. Satu urusan buang air kecil, yang satu lagi urusan gibah dan namimah. Balasannya adalah siksa kubur. Mana ada orang disiksa tanpa kesalahan? Berarti kan kalau kesalahannya dilihat dulu. Yang satu terkait buang air kecil, yang satu lagi karena gibah dan namimah. Kalau buang air kecil ini kaitannya dengan wudhu, dan wudhu itu urusannya dengan sholat. Namimah dan gibah dan namimah ini kaitannya puncaknya adalah pembunuhan. Tak itu tak tambahan penjelasannya kenapa dua dosa ini yang diungkap oleh Allah, yang diperdengarkan siksaannya. Satu terkait buang air kecil, ini urusannya dengan wudhu yang puncaknya adalah sholat. Kalau gibah dan namimah ini sampai terjadi puncaknya adalah pembunuhan. Yang pertama dihisab adalah sholat, yang pertama dikisos adalah pembunuhan. Tak iya sumberna, iya bibitna gitu ya teteh. Kan sholat itu kaitannya dengan wudhu, nah urusan najisnya, urusan auratnya. Kalau pembunuhan, ya tah bibit nanti itu dasarnya sumbernya adalah gibah dan namimah. Ini sudah didahulukan azabnya sejak di alam kubur. Di akhiratnya apalagi tentu. Di akhiratnya apalagi ya? Tentu saja di akhiratnya lebih berat pasti siksaannya. Karena azab dari Allah itu di dunia yang paling ringan. Masuk ke tahapan berikutnya alam kubur, naik kadarnya lebih berat dari dunia. Masuk ke mahsyar lebih berat daripada azab kubur. Terakhir di neraka paling berat. Jadi naik kadar azab atau siksaan dari Allah dari dunia ke alam kubur, ke alam mahsyar, puncaknya neraka.
Demikian juga kenikmatan dari Allah di dunia itu, ada kenikmatan dari Allah itu yang kadarnya paling ringan, nanti di alam kubur naik kadar kenikmatannya, nanti di mahsyar naik lagi kadar kenikmatannya, puncaknya paling tinggi paling nikmat di surga.